Review. Preview. Review. Saudara, saat ini saya berada di Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Manado. Di tempat ini saya ingin melihat dan mempelajari lebih jauh lagi tentang hewan anoa yang merupakan hewan langka yang dilindungi di Sulawesi Utara. Dan saudara, tempat ini yaitu Anoa Breeding Center merupakan tempat penelitian dan konservasi satu-satunya di Kota Manado. Seperti apa keseruannya? Ikuti saya. Anoa merupakan salah satu fauna endemik wilayah Wallacea yang terancam punah dan dilindungi oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, dan masuk dalam satwa Anoa bersama banteng dan babi rusa. Anoa terdiri dari dua jenis, yaitu Anoa pegunungan dalam bahasa Latin Bubalus coarlesi dan Anoa dataran rendah atau dalam bahasa Latin Bubalus depresi cornis. Sekilas binatang ini mirip kerbau dengan berat badan antara 150 sampai dengan 300 kg dan tinggi badan 75 cm. Bulu binatang ini berwarna hitam dan coklat gelap. Banyak orang menyebutnya dengan sebutan kerbau kerdil. 15 fakta tentang hewan anoa. Pertama, hewan yang bernama Latin Bubalus ini termasuk dalam spesies lembu liar terkecil. Itu sebabnya hewan ini disebut kerbau kerdil. Kedua, anoa dataran rendah hidup hutan tropika atau di savana. Tapi layaknya kerbau, hewan satu ini juga suka berkubang di rawa-rawa, hidupnya selalu berpindah-pindah dalam hutan. Ketiga, hewan ini termasuk hewan semi-soliter yang hidup menyendiri atau bersama pasangannya. Jika terlihat bersama kawanannya, dikarenakan betinanya akan melahirkan. Setelah itu, mereka akan memisahkan diri kembali. Keempat, untuk mempertahankan diri, anoa biasanya akan menceburkan diri ke dalam rawa. Apabila terpaksa melawan musuh, ia akan menggunakan tanduknya. Kelima, satwa khas Sulawesi Tenggara ini aktif pada pagi dan sore hari ketika udara masih dingin. Mereka memang menyukai hawa dingin, itu sebabnya sering berendam di rawa atau kubangan lumpur. Keenam, anoa adalah hewan herbivora yang memakan segala jenis tanaman yang mengandung air. Misalnya rumput, pakis, tunas pohon, buah-buahan, dan umbi-umbian. Ketujuh, khusus anoa dataran rendah biasa meminum air laut untuk memenuhi kebutuhan mineral dalam tubuhnya, berbeda dengan anoa pegunungan yang sering menjilat garam alam untuk kebutuhan mineralnya. Kedelapan, induk satwa ini hanya melahirkan satu bayi setiap tahunnya, dengan waktu kehamilan selama 276 sampai dengan 315 hari. Bayi yang dilahirkan induknya hanya satu. Jarang sekali terjadi hewan ini bisa melahirkan 2 atau 3 anak sekaligus. Kesembilan, saat proses melahirkan, induk jantan anoa akan kelihatan gelisah menanti kelahiran bayi anoa. Kesepuluh, saat lahir bayi anoa berbulu coklat keemasan atau kekuningan. Seiring bertambah usianya, warna bulunya menjadi gelap dan cenderung hitam. Ke-11, anak anoa akan disapi ketika usia mereka mencapai 6 atau 9 bulan. Pada usia itu pula, hewan ini akan berlatih hidup mandiri. Ke-12, angka harapan hidup anoa mencapai 20 sampai dengan 25 tahun. Pada umur 2 tahun, hewan ini sudah bisa kawin dan berkembang biak. Ke-13, pejantannya sering menandai pohon dengan tanduk. Mereka juga menggaruk tanah setelah kencing. Tidak diketahui secara pasti apakah perilaku ini untuk menunjukkan teritori mereka atau sekedar perilaku agresi hewan ini. Ke-14, anoa memiliki tanda putih di kepala dan kaki. Seringkali terlihat tanda putih menyerupai bulan sabit di tenggorokan.
Umumnya, bulu fauna ini lebih tebal dan berwarna kecoklatan ketika masih muda. Semakin tua, bulunya akan menipis dan berwarna semakin gelap. Dan ke-15, berbeda dengan anoa pegunungan yang memiliki bulu lebih tebal dibandingkan jenis dataran rendah, bulu-bulunya juga dominan polos dan jarang dijumpai bercak putih. Warnanya juga lebih gelap. Tentu saja karena udara pegunungan lebih dingin, sehingga pertumbuhan fisiknya menyesuaikan dengan habitat hidupnya. Populasi hewan anoa yang semakin hari semakin menurun, bahkan terancam punah, membuat Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau BP2LHK Manado melakukan penelitian dan konservasi lebih mendalam tentang perkembangan hidup hewan anoa. Dan pada saat temu ilmiah di kantor Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manado yang sebelumnya bernama Balai Penelitian Kehutanan Manado, tanggal 28 Oktober 2014, yang dihadiri Pusat Bank Konservasi dan Rehabilitasi Bogor, Akademisi Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako Palu, Akademisi Fakultas Peternakan Universitas Samratulangi Manado, Kepala Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat, Veteriner Provinsi Sulawesi Utara, BKSDA Sulawesi Utara, dan UPT Lingkungan Kementerian di Sulawesi Utara yang membahas ide-ide dan bibit-bibit kerjasama dalam mendukung terbentuknya Anoa Breeding Center atau ABC. Anoa Breeding Center dibangun dengan tujuan mengadakan penelitian guna meningkatkan populasi anoa melalui pelaksana program konservasi yang secara aktif melibatkan multi pihak yang diinisiasi oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manado dalam program kegiatan Breeding Center, rehabilitasi dan pelepas liaran atau rilis, kerjasama dengan lembaga-lembaga konservasi, domestikasi dan penyuluhan tentang Save the Anoa. Keberhasilan perkembangbiakan anoa di lembaga penangkaran diharapkan mampu meningkatkan populasi anoa, baik itu di luar maupun di dalam habitat alaminya. Pada 5 Februari 2016, Anoa Breeding Center di kantor Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manado diresmikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto. Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup Rasio Ridosani, Dirjen BPD ASPS Hilman Nugroho, dan Kepala Badan P2SDM Kehutanan Tahrir Fatoni, serta Bupati Minahasa Selatan Ibu Kristiani E. Paruntu, SE. Melalui DIPA BP2LHK Manado tahun 2015, telah dibangun kandang baru seluas 1.800 meter persegi dan 1 unit kantor Anoa Breeding Center. Untuk pembangunan sarana kandang sudah dimulai sejak tahun 2012 sebagai titik awal dimulainya kegiatan konservasi ex situ anoa di Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manado. Aplikasi dari berbagai penelitian yang kita lakukan, salah satunya untuk spesies anoa yang keberadaannya sudah sangat terancam di alam, hanya ada sekitar 5.000, dan ini tentunya bisa menjadi salah satu upaya untuk mempertahankan keberadaan spesies ini dan juga menjadi tempat kita meneliti bagaimana anoa ini bisa kita lestarikan dan nanti kita persiapkan untuk kembali ke alam. Jadi saya sangat mendukung dan ini sangat penting. Fasilitas kandang anoa yang tersedia saat ini di Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manado adalah kandang individu anoa berjumlah 6 kandang yang masing-masing dilengkapi dengan tempat pakan minum, kubangan, dan shelter. Yang ditempati oleh 6 ekor anoa yang berasal dari Pulau Sulawesi, yaitu 4 ekor betina, Manis, Ana, Rita, dan Denok, dan 2 ekor jantan, Rambo dan Rocky. Dan 1 kandang besar yang dihibahkan dari PT Cargill Indonesia. Sehari-hari anoa diberikan makan berupa rumput gajah, rumput Cephalalia, rumput Australia yang memiliki kandungan protein yang tinggi, buah-buahan dan daun-daunan, tanaman air, pakis, tunas tanaman, buah jatuh, hingga umbi-umbian, serta diberikan vitamin dan kalsium tambahan yang dicampur dalam minumannya. Kelahiran anak anoa pada tanggal 7 Februari 2017 merupakan keberhasilan Anoa Breeding Center. Anak anoa dilahirkan secara normal dengan bantuan dokter hewan. Bayi anoa itu lahir dengan
dengan berat 5,2 kg dan panjang badan 49 cm. Anak Anoa ini merupakan keturunan dari Denok Anoa yang betina berasal dari Palu, Sulawesi Tengah, dan Rambo Anoa jantan yang berasal dari Toli-Toli. Wakil Presiden Yusuf Kala memberi nama Maesa kepada bayi Anoa tersebut. Maesa berasal dari bahasa suku di Minahasa yang berarti bersatu. Dalam bahasa Jawa, padanan kata Maesa yaitu Mahesa berarti kerbau. Dalam bahasa Indonesia, Maesa juga dapat berartikan sebagai manfaat erat bersatu, karena Anoa ini lahir dari kerjasama dan kerja keras dari berbagai pihak.